Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Teman-teman banyak yang tanya kapan adanya ujian EPS Topik. Nah, sekarang udah ada ujian EPS Topik. Yo guys, come back to my channel. Orang Kalimantan sing bahasane campur aduk. Enjoy. Buat ex Korea ataupun yang sudah pernah kerja ke Korea, saya yakin tidak lama lagi, dalam waktu dekat pasti ada ujian untuk CBT khusus, CBT untuk pemula ya. Saya yakin sebentar lagi. Tapi sebelum kalian tanya-tanya kapan ada ujian, saya kembali bertanya sama kalian. Ini untuk memotivasi kalian, bukan untuk menjatuhkan ya. Kalian udah siap belum untuk ujian EPS Topik? Berapa kosakata, berapa ribu kosakata yang kalian hafal? Akhiran kalimat sudah menguasai semua, gambar-gambar sudah kalian hafal semua, budaya-budaya di Korea ini sudah kalian hafalin atau belum? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu seharusnya kalau kalian bisa menjawab dengan mantap. Saya sudah hafal berapa ribu, saya sudah hafal sekian ribu kosakata. Akhiran kalimat saya sudah menguasai, budaya saya sudah menguasai, gambar-gambar saya sudah menghafal semuanya, sudah menguasai semuanya. Berarti kalian udah siap untuk ujian EPS Topik. Tapi kalau yang saya pertanyakan tadi itu ndak mumpuni buat kalian, kalian masih ragu, masih bimbang, pikir-pikir dulu untuk ngikutin ujian EPS Topik. Ya, semua itu tergantung nasib. Terkadang ada yang pandai karena grogi, akhirnya waktu ujian ngeblank, nggak lulus, itu ada juga. Tapi hanya sekian persen. Teman-teman, sudah lama nggak ada ujian EPS Topik. Sekali ada, itu peminatnya pasti banyak. Entah itu dari ex Korea yang udah pernah ke Korea ikut pemula karena bermasalah datanya, ataupun yang sudah lama belajar dan akhirnya dia udah terasa udah pandai dan lihai, akhirnya dia ikut ujian EPS Topik. Kalian udah siap belum untuk menghadapi pesaing-pesaing yang seperti itu? Kalau hanya sekedar menanya kapan ujian EPS Topik, orang yang baru belajar 1 bulan aja berani bertanya. Sekarang kalian punya senjata apa untuk ujian EPS Topik ini? Apalagi ujian skill test juga itu wajib sekarang hukumnya, tidak macam seperti dulu. Seperti dulu itu ujian EPS Topik, ujian skill test itu nggak wajib, mengikuti, tapi nilainya itu untuk menambah nilai plus aja. Tapi kalau sekarang wajib. Readingnya kalian udah mampu ngerjain tryout itu di LPK itu berapa menit kalian menjawab semuanya, sisa waktunya berapa menit. Kalau tryout aja banyak yang salah, apalagi nanti ujian EPS Topik, ujian di itunya, di apa namanya, bener-bener ujian untuk pergi ke Korea dari HRD yang ngawasin orang Korea. Itu benar-benar harus kalian pikirkan, teman-teman. Saya ngomong di sini bukan buat ngeyel-ngeyelan, ngotot-ngototan. Saya cuman kasihan buat kalian yang sudah bertanya-tanya kapan ada ujian EPS Topik. Sekali ada ujian EPS Topik, kalian drop kosakata, nggak hafal banyak, gambar cuman hafal sedikit, budaya nggak tahu, membaca masih belum lancar, dengarkan listening masih belum otomatis telinganya. Saya kasihan kalau kalian nggak lulus, sudah banyak pengorbanan, ibaratnya kalau yang udah punya keluarga nggak maafkan keluarganya, fokus ke belajar. Tapi kalau kalian belum siap, bagaimana rasa hancur kalian kalau kalian tidak lulus? Karena saya pernah ngerasain gimana rasanya tidak lulus ujian EPS Topik. Saya 2015 itu gagal, 2014 itu gagal, setahun gagal. Terus saya benar-benar fokus selama berapa bulan, fokus belajar. Tahun depannya alhamdulillah saya lulus. Saya yakin sekarang itu ujian EPS Topik lebih susah dari tahun-tahun sebelumnya.
Ya, tidak dipungkiri sekarang di Korea ini, untuk saat ini, untuk kabar terbaru ini, membutuhkan banyak tenaga kerja. Tapi karena dia adanya COVID ini, Korea masih menutup, dari negara Indonesia masih menutup untuk saat ini. Jangankan yang pemula, yang udah mendapatkan kontrak kerja yang benar-benar positif berangkat bisa kerja di Korea, itu aja masih dipending, belum diterbangkan. Teman saya yang udah proses re-entry itu sudah 6 bulan tidak diberangkatkan karena keteledoran Indonesia, negara kita yang menangani COVID-19 itu sangat dianggap buruk lah di mata negara Korea. Nggak seperti negara-negara lain yang pandai, yang lihai dalam mengatasi COVID ini. Saya tidak menyalahkan pemerintahannya, tapi ya perorangan kita dengan kesadaran tentang COVID ini. Belum, saya menyeberang dulu ya. Jadi teman-teman harus pikirkan sebelum ikutin ujian EPS topik, sebelum kalian bertanya-tanya kalian sudah hasahkah kemampuan kalian tentang bahasa Korea, kalian sudah memantapkan diri atau belum, sudah benar-benar siap-siap tempur apa enggak. Masalahnya ini sekali ada boom berita adanya ujian EPS topik untuk pemula, otomatis yang pandai-pandai, yang lihai-lihai, yang selama ini udah ibaratnya udah bertapa itu pasti mengeluarkan senjatanya masing-masing. Saya di sini hanya memotivasi kalian agar semangat belajar. Banyak yang harus kalian hafal, kosakata yang kalian hafal itu harus sebanyak-banyak mungkin untuk menghadapi ujian EPS topik kedepannya ini. Saya yakin sebentar lagi, waktu nggak lama lah, pasti insya Allah ada ujian EPS topik. Karena di kondisi di Korea ini banyak yang program re-entry udah pulang tapi nggak bisa masuk ke Korea. Itu di sini keadaannya sedikit kurang tenaga kerja. Banyak yang pulang tapi tenaga kerja yang masuk itu sedikit. Dan sekarang pabrik-pabrik di Korea itu alhamdulillah udah sedikit normal. Sudah banyak yang normal lah pabriknya. Sudah bisa menyesuaikan dengan keadaan COVID-19 ini, pabrik Korea sudah sedikit normal. Pabrik saya aja udah lumayan lemburannya. Bulan kemarin itu lemburan 107 jam. Itu kalau dihitung-hitung lemburannya aja itu udah lumayan. Dan teman-teman saya juga hari Minggu itu banyak yang kerja sekarang karena itu kekurangan tenaga kerja. Hari Minggu kerja, Sabtu kerja, kan berarti kan membuktikan kalau pabrik di Korea ini sudah sedikit normal, udah lumayan lah. Karena ibaratnya habis ditekan dari ke bawah, pabrik di industri Korea ini ditekan ke bawah, sekarang saatnya boom naik. Saya yakin Korea ini lebih cepat mengadaptasinya. Adaptasinya pabrik Korea itu lebih cepat. Saya yakin karena orang Korea IQ-nya itu cerdas-cerdas. Insya Allah ke depannya ada ujian, kalian siap apa belum untuk menghadapi ujian EPS topik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, memotivasi kalian untuk pergi ke Korea, untuk belajar lebih giat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.